Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kesehatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Atas berkatnya yang bisa membuat saya, Najwa Salsabila Azharah, absen 23 dari kelas 11 MIPA 5, untuk memberikan sedikit cerita. Di sini, saya akan membawakan cerita yang berjudul Yang Terbaik, dengan tema Islam Kekinian. Pada abad ke-20, ada seorang bernama Matthew William. Ia tinggal di sebuah kota kecil di Kanada. Ia bekerja sebagai tukang penebang kayu dengan 4 orang anak. Dia mempunyai mimpi yang besar untuk menjadi seorang imigran sukses di negara Amerika. Lalu, pada abad ke-20, Amerika menjadi salah satu negara yang dituju para imigran. Alasannya, karena pada saat itu, Amerika mempunyai banyak sekali cadangan emas. Dengan penuh semangat, Matthew dan istrinya bekerja siang dan malam untuk menabungkan uang mereka agar bisa membuat paspor untuk keluarga kecil mereka. Uang tersebut akan mereka gunakan untuk memesan tiket pesawat bagi keluarga kecilnya. Ia bermimpi untuk mempunyai rumah yang kecil di daerah elit Amerika Serikat, yaitu New York. Hanya menunggu 1 tahun lagi. Keluarga kecil itu sangat bahagia karena uang yang mereka kumpulkan akhirnya sudah terkumpul juga. Mereka sudah mulai membayangkan rumah yang hangat dengan api unggun yang menyala di tengah badai salju yang dingin. Namun, satu hari sebelum keberangkatan keluarga Matthew, anak kedua dari 3 bersaudara tersebut digigit anjing peliharaan mereka. Pada akhirnya, mereka menemui dokter yang sedang menjahit luka anak mereka. Namun, dokter tersebut tidak menjelaskan apapun, terkecuali ia hanya menulis kata, kemungkinan anak kalian terinfeksi rabies, dan semua orang yang di dalam rumah tersebut harus dikarantina selama 14 hari. Dokter itu pun berlalu, juga menggantungkan kertas kuning dalam kamar anak kedua Matthew tersebut. Pada saat itu, penyakit rabies dikhawatirkan akan menular ke manusia. Sehingga mereka menjalani karantina. Pupus sudah mimpi besar keluarga tersebut. Matthew yang kecewa hanya bisa pergi untuk melihat jadwal keberangkatan pesawatnya. Ia pergi ke bandara, benar, untuk melihat pesawat tersebut sudah lepas landas dan meninggalkan dirinya. Ia marah, sedih, juga kecewa. Bahkan ia marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mencoba untuk mempermainkan takdirnya. Namun, beberapa jam berlalu. Ia mendapatkan berita bahwa pesawat yang akan ia tumpangi telah menabrak awan cumulonimbus yang akan menyebabkan badai dan malfungsi pada pesawatnya.
Jadi, dari cerita di atas dapat diambil kesimpulan. Manusia boleh bermimpi dan berencana, hingga menggantung cita-cita mereka di angkasa. Namun, belum tentu baik untuk kita, baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh lupa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan takdir kita dengan sempurna menurutnya. Ada surat yang menjelaskan pernyataan tersebut, yaitu surat Al-Baqarah ayat 216 yang akan saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an taqrahum syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang dapat diartikan, diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Jadi itu sedikit cerita yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.